Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Septiani Edul Adha. Pada kesempatan kali ini akan menguraikan dua rubrik dari Microsoft Certified Educator 21st Century Learning Design, yaitu Collaboration dan Skilled Communication. Rubrik yang pertama yaitu collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah proses peserta didik untuk saling bekerja sama, saling bertanggung jawab, dan membentuk keputusan substantif bersama. Nah, keputusan substantif adalah keputusan yang membentuk konten, proses, ataupun produk terhadap pekerjaan dari peserta didik. Nah, lalu dalam tingkat terdalam dari kolaborasi atau collaboration ini adalah akan membuat pekerjaan dari peserta didik saling terhubung ataupun saling bergantung dan yang biasa disebut sebagai interdependen. Dari rubrik yang pertama atau collaboration ini memiliki 5 level. Level yang pertama, peserta didik tidak diminta untuk melakukan kerjasama baik dalam berpasangan ataupun berkelompok. Contohnya, peserta didik hanya diminta untuk mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru secara individu. Lalu level yang kedua, yaitu peserta didik bekerja sama tapi tidak memiliki tanggung jawab bersama atau shared responsibility. Contohnya, peserta didik bersama-sama mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dalam lembar kerja dan mengerjakan soal yang sudah ditentukan nomornya. Misalkan nomor 1 sampai 3 dikerjakan oleh peserta didik yang pertama, lalu nomor 4 sampai 6 dikerjakan oleh peserta didik yang kedua, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada level yang ketiga, yaitu peserta didik memiliki tanggung jawab bersama tetapi tidak diminta untuk membuat keputusan substantif bersama. Contohnya, sekelompok peserta didik memilih untuk mempelajari topik pencerminan dari transformasi geometri secara bersama-sama. Oke, lalu level yang keempat, peserta didik memiliki tanggung jawab bersama dan membuat keputusan substantif bersama, tetapi pekerjaannya tidak saling bergantung. Contohnya masih dalam konteks yang sama, yaitu sekelompok peserta didik itu memilih mempelajari topik atau materi pencerminan dari transformasi geometri secara bersamaan. Nah, lalu mereka menentukan nih subtopik apa saja yang akan mereka pelajari bersama-sama, seperti itu. Lalu selanjutnya ada level yang terakhir, yaitu level kelima, yaitu peserta didik memiliki tanggung jawab bersama, membuat keputusan substantif bersama, dan pekerjaan mereka itu bersifat saling bergantung atau interdependen. Contohnya masih di konteks yang sama. Nah, tapi setelah peserta didik menentukan subtopik yang akan mereka bahas secara bersama-sama nantinya, subtopik itu dibagi menjadi tugas setiap orangnya. Misalkan peserta didik yang pertama memiliki subtopik yang pertama, begitupun peserta didik kedua bertanggung jawab untuk mencari subtopik yang kedua. Nah, nanti di akhir setelah mereka melakukan pencarian dari subtopik tersebut, mereka akan saling memberikan informasi atau saling menjelaskan terkait topik yang sudah dicari, sehingga pekerjaan mereka pada akhirnya akan saling bergantung dan akan saling melengkapi. Tidak akan lengkap jika salah satu peserta didiknya tidak hadir atau tidak memberikan penjelasan mengenai subtopik yang sudah diberikan. Nah, seperti itu untuk rubrik yang pertama mengenai collaboration atau kolaborasi. Selanjutnya kita akan berlanjut ke rubrik yang kedua, yaitu skilled communication atau komunikasi terampil. Nah, komunikasi terampil adalah komunikasi yang mengharuskan peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang diperluas, biasa disebut dengan extended communication, atau juga komunikasi multimodal dengan memberikan beberapa bukti untuk mendukung argumen atau ide-ide mereka. Nah, nantinya skill communication yang terdalam itu akan membentuk atau akan membuat peserta didik mampu merancang atau menentukan audiens khusus atau target audiens ataupun spesifik audiens dari komunikasi peserta didik tersebut. Nah, tadi disebutkan ada komunikasi yang diperluas atau extended communication, juga komunikasi multimodal. Komunikasi yang diperluas atau extended communication adalah komunikasi yang menghubungkan
beberapa ide dalam satu waktu gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan ide atau memberikan kalimat ataupun pendapat dalam satu kalimat sederhana saja, tetapi lebih ke dalam bentuk paragraf yang lengkap. Ataupun contoh lainnya adalah slide presentasi PowerPoint yang saling terhubung seperti itu. Nah, selanjutnya ada komunikasi multimodal gitu ya. Apa sih komunikasi multimodal itu? Nah, jadi komunikasi multimodal ini adalah komunikasi yang tidak hanya melakukan atau menggunakan satu mode komunikasi, tetapi komunikasi multimodal itu menggunakan lebih dari satu mode komunikasi. Contohnya adalah integrasi penggunaan video dengan teks, lalu presentasi menggunakan video dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memberikan pesan, atau ya harapannya adalah pesan yang diberikan itu memiliki impact atau dampak yang lebih kuat seperti itu. Nah, dari rubrik yang kedua ini, yaitu dari skill communication ini memiliki 4 level. Level yang pertama, peserta didik tidak diminta untuk menghasilkan komunikasi yang diperluas ataupun komunikasi multimodal. Contohnya, peserta didik mengerjakan soal operasi matriks saja tanpa diminta untuk membuktikan pernyataan yang ada di dalam soal. Nah, selanjutnya level kedua, yaitu peserta didik diminta untuk menghasilkan komunikasi yang diperluas ataupun komunikasi multimodal, tetapi tidak diminta untuk memberikan bukti pendukung ataupun merancang karya mereka untuk audiens tertentu. Contohnya, sekelompok mahasiswa membuat atau melakukan promosi dengan membuat video ajakan terkait kegiatan donor darah. Nah, di dalam video ajakannya itu tentu saja diintegrasikan dengan beberapa macam gitu ya. Ada menggunakan poster dan juga menggunakan teks. Lanjut ke level ketiga. Level ketiga ini peserta didik diminta untuk menghasilkan komunikasi yang diperluas ataupun multimodal dengan diminta untuk menyediakan salah satu dari bukti pendukung ataupun merancang audiens tertentu. Nah, masih di dalam konteks yang sama, tadi ada sekelompok yang melakukan atau membuat video ajakan terkait kegiatan donor darah. Nah, di situ disampaikan kenapa harus orang-orang itu hadir atau mengikuti kegiatan donor darah. Disampaikan terkait terkait alasan-alasan atau manfaat-manfaat dari melakukan donor darah itu sendiri. Nah, selanjutnya level yang keempat, level terakhir adalah peserta didik diminta untuk menghasilkan komunikasi yang diperluas atau komunikasi multimodal dan memberikan bukti pendukung serta menentukan target audiens dari komunikasi yang mereka lakukan. Nah, dari konteks yang sebelumnya tadi, selain disampaikan terkait terkait manfaat dari kegiatan donor darah, disampaikan juga terkait target audiens atau siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Misalnya adalah mahasiswa dari satu kampus yang berusia 17 tahun, ataupun ada syarat-syarat audiens yang lainnya, yaitu berat badan minimal 45 kg, lalu untuk perempuan tidak sedang dalam menstruasi dan lain sebagainya, sehingga komunikasi yang diberikan itu lengkap, komunikasi yang disampaikannya itu lengkap untuk dengan bukti pendukung serta target audiens yang jelas. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Itu yang pertama tadi terkait collaboration atau kolaborasi yang memiliki 5 level, dan rubrik yang kedua yaitu mengenai skill communication atau komunikasi terampil yang memiliki 4 level. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.